Oh, kawan-kawan semua, apa kabar? Semoga sampai dengan hari ini sehat semua. Selamat bergabung di channel Garuda Langit, channel yang membahas seputar sepak bola timnas Indonesia. Dengan situasi seperti ini, kita kondisikan dan jangan lupa subscribe and like-nya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua pencinta timnas Indonesia? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Amin. Oke, di video kali ini di channel Garuda Langit kita akan membahas tentang sepak bola lagi nih, timnas Indonesia lah khususnya. Cuman saat ini atau video kali ini gue pengen ngebahas soal pelatih nih, Sintayong. Dan jujur waktu kualifikasi Piala Dunia kemarin ya, yang dua pertandingan itu lawan Irak dan lawan Filipina, kan kita cuma dapat 1 poin ya, kalah dari Irak 1-5 dan seri 1-1 dengan Filipina di kandang Filipina. Kita semua bermain tandang itu ya, dua pertandingan itu hasilnya minor lah, harusnya bisa ya minimal 3 poin, tapi ini kita cuma dapat 1 poin, nggak apa-apa. Jujur ya, gue akui juga memang ada kesalahan dari Sintayong ya, artinya mungkin dia salah strategi atau salah taktik atau salah pemilihan line up pemain ya, gitu yang kita nggak tahu ya, tapi hasilnya memang begitu. Cuman ada ya satu catatan nih, banyak sekali ya setelah kualifikasi Piala Dunia kemarin kan hasil minor nih, banyak sekali suara-suara nih, suara-suara yang mengatakan out lah, Sintayong out kayak gitu-gitu kan. Ini gue pengen sedikit kasih tanggapan nih soal seperti itu, karena ada teman-teman gue juga yang nanya seperti itu kan, dia nanya gimana nih tanggapannya, out apa enggak gini-gini. Oke, kalau menurut gue sih begini ya. Perjanjiannya atau apa ya, ya semacam perjanjiannya lah atau kesepakatannya ya, kesepakatan antara Sintayong dengan PSSI itu kan yang kita tahu, yang saya tahu ya, itu setelah Piala Asia ya kan. Jadi setelah Piala Asia, jadi kalau menurut gue sih ya Sintayong harus tetap melatih di Piala Asia nanti di bulan Januari ya, apalagi ini kan waktunya, ini sekarang bulan November akhir, mungkin sekitar 1 bulan setengah lagi atau 1 bulan beberapa hari lagi gitu kan ada gelaran Piala Asia di Qatar ya, bulan Januari tahun 2024. Nggak masuk akal aja gitu kalau tiba-tiba ganti pelatih gitu mau Piala Asia, itu kan nggak masuk akal. Toh kesepakatannya juga Piala Asia kan sebenarnya, bukan kualifikasi Piala Dunia gitu. Itu kalau menurut saya. Jadi Sintayong harus tetap melatih di Piala Asia nih, jangan out dulu lah. Nanti evaluasi itu nanti setelah Piala Asia. Oke kan, kesepakatannya begitu ya kan, kesepakatannya kan setelah Piala Asia. Kita lihat nih di Piala Asia kayak gimana nih kiprahnya timnas Indonesia nih. Ya syukur-syukur sih membaik ya, membaik dan tampil bagus gitu. Itu sih harapan saya. Saya lihat banyak sekali, bahkan ada mungkin orang-orang yang mengatakan bahwa harus out lah, harus banyak lah komentar-komentar negatif gitu tentang Sintayong itu. Aduh, saya juga nggak habis pikir gitu. Apalagi orang-orang yang komentar ini kadang orang-orang yang dianggap pengamat, mungkin dianggap pengamat sepak bola Indonesia gitu kan, dianggapnya seperti itu. Cuman cara berpikirnya kok seperti itu gitu. Apakah nanti dengan ganti pelatih itu di Piala Asia akan langsung gacor gitu? Kan gak juga ya kan. Lah gini loh, Sintayong ini lagi ngebangun kan. Waktu kualifikasi Piala Dunia kemarin kan dia memang ada, saya akui yang ada kesalahan lah, ada blunder gitu kan, nyoba pemain line up-nya kayak gitu, saya akui lah dia salah gitu. Tapi ya nggak mesti di outin juga kali gitu. Karena ini mau deket Piala Asia nih, ganti pelatih kita tambah hancur lah. Yakin saya kalau kayak gitu kan, karena ya nggak mungkin gitu dalam waktu sebulan ini tiba-tiba harus ganti pelatih apa gitu. Beda lagi ininya, malah hancur-hancuran kita nanti di Piala Asia. Jadi kesepakatan dengan PSSI kan
nanti Piala Asia Januari nanti gitu. Jadi udahlah biarkan dia tunjukkan dulu di Piala Asia ini gimana gitu kan. Mudah-mudahan sih ada perbaikan, penampilannya juga lebih membaik, lebih bagus. Dan faktanya gini nih, ada orang gitu kan, saya juga lucu gitu, merasa gimana ya, maksudnya dia membandingkan Sintayong di Indonesia dengan Park Hang-seo di Vietnam. Kalau menurut gue sih itu nggak relevan perbandingannya. Ya jelas nggak relevan, karena gini, waktu Park Hang-seo datang ke Vietnam itu nggak salah tahun 2017 ya, kalau nggak salah, kalau saya salah tolong dikoreksi, 2016 sampai 2017 gitu. Itu kondisi sepak bola Vietnam itu jauh lebih baik dibanding ketika Sintayong datang ke Indonesia, ya kan? Kecuali kalau kondisinya Indonesia sepak bolanya baik, Vietnam sepak bolanya baik. Nah, baru perbandingannya Park Hang-seo datang ke Vietnam, Sintayong datang ke Indonesia, oke lah, masih relevan. Tapi ini kan nggak relevan gitu. Waktu Park Hang-seo datang ke Vietnam, kondisi sepak bola Vietnam tuh nggak sekacau balau di kondisi sepak bola Indonesia gitu kan. Jadi kalau diperbandingkan antara Park Hang-seo di Vietnam, Sintayong di Indonesia, itu nggak relevan menurut saya gitu. Coba deh secara logika aja kalian pasti bisa berpikir lah seperti itu. Jadi nggak bisa dibandingkan. Sekarang gini, Sintayong datang ke Indonesia, itu Indonesia peringkatnya berapa, 170-an, gila kan? Dan ini ada perbaikan, kecuali kalau kita masih sampai saat ini kita masih tetap di 170, nggak naik, oke lah kan. Ini kita naik tuh sampai 145 atau 146 lah gitu. Berarti ada pergerakan kan. Dan itu kan nggak, Sintayong tuh bukan tukang sulap tiba-tiba nyulap cung. Sekarang gini, banyak pelatih dulu sebelum Sintayong ini yang oke juga gitu. Contoh Peter White itu sebelum datang ke Indonesia dia nanganin timnas Thailand. Dia nanganin timnas Thailand juara AFF nih, Peter White. Tapi ketika datang ke Indonesia dia kagak juara dengan Indonesia di AFF. Begitu juga dengan Alfred Riedel ini dia bawa timnas Vietnam juara AFF nih, ya kan? Tapi dia datang ke Indonesia juga begitu, paling runner up kayak gitu. Terus siapa lagi? Luis Milla ini dia bawa timnas U21-nya Spanyol juara di Euro. Ya. Datang ke Indonesia nggak juara juga, gitu kan? Nah, Sintayong datang ke Indonesia dengan kondisi sepak bola yang ya begitulah. Terus dituntut juara, ya sabar gitu. Prosesnya pasti panjang ini, nggak mungkin disulap 2 tahun. Orang bilang 4 tahun Sintayong, ya kan, dulu kepotong Covid gitu kan. 2 tahun tuh 2020, dia datang 2019, 2020 tuh udah Covid. Pas pada saat latihan di Thailand itu kan saya ingat tiba-tiba Covid. 2021 berarti praktis nggak ada liga, nggak ada ini. Praktis ya 2022, 2023 lah dia mulai full gitu berbenah. Dan itu pada saat praktis 2 tahun itu, efisiensi 2 tahun itu, dia bawa peringkatnya naik ke 145, 146 sekarang, ya kan? Berarti ada progres bagus ya. Itu secara logika aja gitu. Terus dibandingin sama Park Hang-seo gitu. Park Hang-seo yakin Park Hang-seo kalau datang ke Indonesia karena kondisi sepak bolanya 170 hancur carut marut gitu kan, kondisi liga, kondisi mafia bola terutama, belum tentu juga langsung bawa juara, langsung bawa, ya kayak gitulah. Jadi jangan dibandingin, nggak rela, kecuali kalau kondisi sepak bola kita sama seperti Thailand gitu, seperti Vietnam gitu, kondisinya sama-sama pole positionnya sama gitu ya, baru bisa dibandingin lah, datang nih bisa bawa juara nggak, ini nggak ya, seperti itu. Jadi kalau menurut saya jangan dibanding-bandingin dengan Park Hang-seo. Park Hang-seo juga pelatih bagus, cuman beban dia tuh nggak seberat Sintayong di timnas Indonesia. Sekarang gini deh, kalian pasti tahu dulu waktu Sintayong datang ke Indonesia itu ada asisten pelatih dia namanya Gong Oh Kyun, ya kan? Gong Oh Kyun ini dia pernah buka suara gitu di media Korea, ya kan? Gimana perbedaan ngelatih timnas Indonesia sama ngelatih timnas Vietnam. Dia bilang pemain-pemain Indonesia ini kurang gigih katanya gitu kan, kurang semangat. Dan ya itu saya rasa Gong Oh Kyun juga nggak
nggak ngomong asal ngomong, dia pasti pakai data kan, dia langsung lihat langsung. Kita kan cuman pengamat ya kan. Kalau Gong Ong langsung ketemu sama pemain-pemainnya, dia lihat langsung. Akhirnya dia pindah ke Vietnam kan, dia bilang Vietnam lebih apa ya, lebih gigih gitu, lebih mau untuk menang pemain-pemain kan. Itu salah satu fakta ya. Tapi Sintayong kan tetap bertahan nih di Indonesia. Gimana caranya supaya timnas Indonesia ini ikut gigih juga, semangat juga, dia bangun juga gitu kan. Makanya saya kalau ngelihat ada apa ya, boleh orang-orang yang bilang Sintayong ini kurang mampu lah, harus out lah ini, saya bilang aduh, nih dia nggak, mungkin dia pikirannya cuman apa ya, nggak luas lah kayak gitu. Jadi seperti itu ya. Dan lagi kalau dilihat nih ya, oke lah di kualifikasi kemarin Piala Dunia ya, kita lawan Irak nih, di kandang Irak, kita terbang jauh ke Irak ya kan, sampai di Irak. Dari statistik oke lah kita kalah 5-1 emang ya, secara skor emang kalah ya kan, 5-1. Cuman dari gol-golnya Irak ini kan kesalahan memang, kita punya apa, Nadio mungkin lagi underperform ya. Ada 5 tembakan dan 5-5-nya masuk gitu kan. Seperti itu. Dan lagi gol-golnya juga karena blunder-blunder pemain kita, itu memang kesalahan. Bukan dari open play-nya Irak yang bener-bener tak. Ya pokoknya seperti itu. Dan dari statistik kita masih punya 2 shot on target dan 1 menjadi gol ke gawang Irak. Itu kita tandang. Ya kan? Itu faktanya loh. Dan ketika Vietnam ketemu Irak di kandang Vietnam nih, Vietnam 1 shot on goal pun nggak punya lawan Irak. Dia dibombari dengan 15 tembakan dari pemain-pemain Irak. Sementara kita waktu lawan Irak, kita cuma disikat 7 tembakan dengan 5 menjadi gol kan. Sementara kalau Irak ngehajar Vietnam itu 15 tembakan, 1 menjadi gol. Berarti otomatis ya, dan Vietnam tuh nggak mampu untuk bikin shot on target ke gawang Irak gitu. Itu dari situ juga udah kelihatan lah. Dari statistik juga, walaupun ya sama-sama kalah, cuman kalahnya kita telak ya karena ya kurang beruntung aja menurut gua. Jadi kalau saya pikir Sintayong out apa itu nggak masuk akal, benar-benar nggak masuk akal gitu. Nanti tunggu sampai dia Piala Asia, dia ada perbaikan. Saya rasa mungkin dia kan lagi ngeramu nih, karena kan target utama dia ini Piala Asia kan. Mungkin Piala Dunia ini dia mungkin jadiin semacam apa ya, kayaknya tes apa sih, nyoba temen ya, blunder juga sih itu sebenarnya. Sekelas kualifikasi Piala Dunia harusnya nggak bisa dijadiin, itu kesalahan Sintayong saya akui. Cuman kan udah tahu nih sekarang, oh lawan Irak nih kayak gini nih, lawan Filipina kayak gini, kalau pakai ini dia udah tahu lah, udah pengalaman nih dia nih ya kan. Nanti di Piala Asia mudah-mudahan dia rubah, dia benar-benar fokus. Jadi seperti itu, jangan kayak netizen pelatih online ya. Kayak pelatih online yang ngomong kayak gini. Main. Kompak. Ojo telinga apa? Itu harus satu garis lurus, harus nyatu. Jangan kayak Wahyu. Bakatnya akeh. Luar biasa. Tapi apa? Kaki, hati, sama otaknya nggak selaras. Kebuang dia. Kenapa? Karena nggak disiplin. Kayak gitu ya. Kita ini satu masalahnya cuma satu doang, seperti kata legenda kita yang ini nih. Masalahnya dari dulu bodoh mental. Oke, seperti itu doang. Jadi jangan membandingkan antara Pak Hang Seo di Vietnam sama Sintayong di Indonesia, itu nggak relevan lah. Kecuali kalau Sintayong di Thailand sama Pak Hang Seo di Vietnam, oke lah, baru relevan itu. Karena kan kondisi sepak bola kita benar-benar lebih parah dari Vietnam, ya kan? Kayak gitu. Dan pemain-pemain kita juga semangat dan kegigihannya buat menang itu beda dengan Vietnam. Cuma itulah yang coba diperbaiki oleh Sintayong saat ini gitu. Seperti yang dikatakan oleh Gong Oh Kyun kan, asisten pelatihnya Sintayong waktu pertama kali datang, seperti itu. Oke, mungkin itu aja video tentang pelatih Sintayong nih. Jangan dulu lah, dia jangan di outin dulu, biarkan dia untuk bekerja, fokus di Piala Asia, kita lihat hasilnya. Nanti setelah itu barulah dievaluasi.
dievaluasi gimana, itu kan semua tergantung keputusan PSSI. Jadi kalau ada yang teriak-teriak pengen out apalah gimana lah, itu mungkin ada udang di balik bakwan ya. Dah, semoga Indonesia bisa maju sepak bolanya di tangan Sintayong, bisa memberikan satu kejutan dan prestasi di Piala Asia nanti ya tahun 2024 bulan Januari. Oke, mungkin itu aja ya. Sampai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.